Tapi ya monggo kalau kemudian panjenengan membaca hadis ini, santai. Sing penting wis ngaku iman, ajur-ajur uripe, kadang taat, kadang maksiat. Toh saya tetap mengaku la ilaha illallah, tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umpama engko paling keri dhewe diangkat ya ora apa-apa, sing penting ning surga. Halaman 5, hadis yang di bawah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna summa aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in faqala Anasun ka'anni anzuru ila asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak aku diberi kesempatan untuk memberi syafaat atau menolong. Aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Mereka lalu berbondong-bondong masuk surga. Lalu aku berkata lagi, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat sesuatu yang paling ringan. Anas berkata, seolah-olah aku melihat jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 200. Kemudian hadis di bawahnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara summa yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qatiswattu wa yulqauna fi naharil haya'i awil hayati syakka malikun fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi janibis saili alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari iman, maka mereka dikeluarkan darinya padahal telah menjadi hitam legam, kemudian dimasukkan ke dalam sungai haya atau hayah kehidupan. Malik yakni perawi hadis ragu mana yang disabdakan Nabi, lalu mereka tumbuh sebagaimana biji yang tumbuh di tepi saluran air. Tidak tahukah kamu bahwa ia keluar menjadi kuning berkilauan? Pertanyaan, sependek yang saya ketahui, ketika sudah mengaji, konsep syafaat dari Nabi sudah disampaikan sejak di dunia. Tinggal manusianya mau menggapai syafaat berupa apa yang diwariskan Nabi atau tidak. Namun bagaimana dengan hadis di brosur saat ini di halaman 5 ini bagian bawah, bahwa Nabi kelak di hari kiamat diberi kesempatan memberi syafaat, Ustaz. Yang kedua, mengenai konsep masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya, sudah diterangkan dalam Al-Quran.
Namun mengapa hadis ada yang menerangkan bahwa ahli neraka yang punya iman seberat biji sawi bisa diangkat dimasukkan ke surga, Ustaz? Sebab kedengarannya bertolak belakang, padahal ciri-ciri kebenaran bersifat ajab atau konsisten. Dimohon penjelasan. Ya, ini terkait dengan syafaat dari Nabi ya. Memang ya, kalau berdasar sabda beliau ini, ada orang Islam yang meyakini bahwa Nabi kelak di hari kiamat diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat menurut sabda beliau ini harus ada keimanan. Ada keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan lain sebagainya. Namun demikian, Nabi juga pernah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu pertolongan yang pasti diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun, pembela yang pasti diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surganya Allah. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, yang di depan itu hawa nafsunya, Quran dibuang ke belakang, maka Quran akan menyeretnya menuju neraka. Lah Al-Quran ini Allah turunkan di dunia. Maka siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi, tidak bisa tidak, sejak di dunia harus ikuti Al-Quran. Nah terus bagaimana dengan sabda Nabi ini di dua hadis ini, sabda beliau ini? Memang kalau kita lihat zahir nasnya, beliau memang memberikan informasi pada hari kiamat nanti, syufi'tu, aku diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, memberi pertolongan. Dan Nabi tentu memberikan pertolongan itu dengan Al-Quran. Ketika yang diwariskan oleh Nabi itu kan Al-Quran, maka orang-orang yang nanti mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah tentunya, itu orang-orang yang memang sejak di dunia mengikuti Al-Quran. Kalau digandengkan dengan hadis Nabi yang Al-Quran syafi'un musyaffa'un tadi. Lah terus bagaimana? Hadis ini sahih Bapak Ibu, hadis ini sahih. Nabi memberikan informasinya dengan sangat jelas, sangat sharih, sangat tegas. Ini sebagai kabar gembira bagi umat beliau, bagi yang memiliki keimanan. Namun demikian, kita harus berusaha untuk tidak melalui neraka terlebih dahulu. Langsung berusaha sejak di dunia ini, langsung menuju surganya Allah. Kalau diberi kesempatan oleh Allah berusaha menuju surganya Allah langsung, kita diberi kesempatan oleh Allah seluas-luasnya, kenapa harus memilih jalan ke neraka dulu? Sehingga malas-malasan untuk beramal soleh, hanya gara-gara berpatokan pada hadis ini.
malas beramal soleh, cukup mengaku iman, dengan harapan nanti akan mendapat syafaat dari Nabi di hari kiamat. Yang namanya iman itu, Bapak Ibu, sekecil apapun iman, biar bagaimanapun definisi iman itu, takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa amalun bil jawarih, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman namanya. Jadi bukan hanya sebatas ngaku iman kepada Allah, tetapi tidak membuktikan iman itu dengan amal soleh. Kalau hanya ngaku iman saja, itu tidak bermanfaat. Karena definisi iman itu yaitu tadi, dari lisan, dibenarkan oleh hati, kemudian ditunjukkan dengan amal perbuatan, ketundukan anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu definisi dari iman. Kalau ada orang ngaku iman, malas beramal soleh, kira-kira apa iya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi di hari kiamat nanti? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Maka kita berusaha, Allah sudah memberi kita kesempatan seluas-luasnya, segenap potensi untuk langsung menuju surganya Allah. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya untuk langsung menuju surganya Allah. Tidak perlu lewat neraka. Kalau bisa langsung ke surga, kenapa harus lewat neraka? Kalau harus lewat neraka, dalam sabda Nabi tadi disebutkan sampai wajahnya, tubuhnya menghitam, sampai jadi arang, baru nanti dimasukkan ke surga sesudah Nabi diizinkan oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Panasnya api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Maka usahakan langsung menuju surganya Allah. Loh, kalau begitu apa kita menolak hadis Nabi ini? Oh tidak, kita tidak menolak. Wong ini sabda beliau ini, hadis ini sahih. Hadis ini sahih, cuma kita tidak kemudian menjadi malas-malasan untuk beramal soleh. Tetap semangat langsung menuju surganya Allah. Lah, katanya kalau di Quran orang di neraka itu kekal selama-lamanya. Memang betul orang ahli neraka itu kekal selama-lamanya. Coba diingat kembali tuh, hatta yalijal jamal itu. Itu firman Allah. Surat Tapi ya mari Al-A'raf ayat 40, surat ke-7. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya tak? Kalau ada orang ngaku, lesannya ngaku beriman kepada Allah, tetapi malas-malasan atau tidak mau mengerjakan perintah Allah, orang itu
termasuk mendustakan dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah atau tidak? Iya. Meski lesannya ngaku iman, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam ayat-ayatnya, berarti orang ini termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah. Meski lesane ngaku beriman toh, meski mengucap la ilaha illallah, tapi tidak mau tunduk patuh di hadapan ayat-ayat Allah, maka ini termasuk kadzabu wastakbaru anha. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah bukan hanya orang di luar Islam saja. Kalau ada orang ngaku Islam tetapi berbuat kebalikan dari apa yang diperintahkan Quran, maka orang itu juga mendustakan Al-Quran. Orang itu juga sombong terhadap Al-Quran. Maka sama masuk di dalam ayat ini, kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Doa dan amal orang-orang seperti ini tidak mungkin diterima oleh Allah. Doa dan amal perbuatan orang yang mendustakan Al-Quran, sombong terhadap Al-Quran, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Nah, kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah ngaku Islam, maka jangan sampai tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran. Kalau sampai kita tidak melaksanakan, kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, termasuk sombong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah demikian, dia akan di neraka sampai nanti ada unta masuk lubang jarum. Tangeh lamun orang yang mendustakan Al-Quran, sombong terhadap Al-Quran, kok bisa keluar dari neraka, itu tangeh lamun kalau menurut Allah di ayat ini. Nah terus dalam hadis Nabi tadi bagaimana? Itu ada iman gitu loh. Ada iman yang memang dibuktikan dengan amal soleh. Definisi iman itu kan begitu. Sekecil apapun pengakuan iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Namun demikian Bapak Ibu ya, usahakan langsung ke surganya Allah. Tidak kuat kalau di neraka dulu. Saat di dunia ini pun ya toh, kita sebagai manusia kalau ada kesempatan untuk langsung mendapatkan kebaikan, kenapa harus melalui kegagalan? Misalkan ada kesempatan bisa langsung lulus, kenapa harus tinggal kelas? Untuk bisa langsung lulus ini ada usaha, ada doa, ada kerja keras dan lain sebagainya. Itu kesempatan yang Allah berikan, maka gunakan sebaik-baiknya. Tidak mungkin kuat di neraka, jadi arang, menghitam dan lain sebagainya. Kau usahakan langsung menuju surganya Allah. Nah, kalau harus di neraka dulu, ya kalau keimanan kita nanti dinilai oleh Allah, sehingga termasuk yang diizinkan oleh Allah mendapatkan pertolongan dari Nabi, mendapatkan syafaat. Kalau iman kita dinilai oleh Allah, wis kadung nyemplung neraka, delalah iman kita tidak dinilai oleh Allah. Tidak dinilai oleh Allah, ternyata keimanan kita di dunia wong masih sering mendustakan ayat-ayat Allah kok. Sering berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah. Al-Quran perintahkan jujur malah bohong.
Al-Quran perintahkan adil, malah dolim. Al-Quran perintahkan adil, malah curang. Al-Quran perintahkan dirikan sholat, malah mengabaikan sholat, malah malas-malesan terhadap sholat. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, malah pergaulan bebas. Apa itu tidak namanya mendustakan ayat-ayat Allah? Apa itu tidak namanya berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah? Wes rumangsa aman, Allah engko entuk syafaat dari Nabi. Karena di hatiku ada iman. Begitu nyemplung neraka ternyata imannya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena ketika hidup di dunia ajur-ajer, yo maksiat, yo taat, terus begitu ajur-ajer akhirnya. Orang ajur-ajer itu mengimani sebagian isi Al-Quran, mengkafiri, mengkufuri sebagian isi Al-Quran. Orang yang ajur-ajer iman terhadap Al-Quran setengah, kafir terhadap Al-Quran setengah, itu bukan kebahagiaan yang didapat, tapi kesengsaraan dunia dan akhirat. Coba diingat lagi itu ayatnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Surat Al-Baqarah ayat 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tudhaharuna 'alaihim bil ismi wa tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Dia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ya dah. Orang yang mengimani sebagian kitab, kalau dalam konteks kita umatnya Nabi Muhammad, mengimani sebagian isi Al-Quran, artinya ketika Quran sudah diturunkan, kok ada manusia yang mengimani sebagian isi Al-Quran, menjalankan sebagian isi Al-Quran, dan meninggalkan sebagian yang lain. Ayat-ayat yang tidak cocok dengan nafsunya dia tidak mau mengerjakan. Hobinya pergaulan bebas, ada ayat la taqrabuz zina, dia tidak mau mengamalkan ayat ini karena punya hobi pergaulan bebas. Hobinya suka ngomong kotor, lesannya kotor. Ada ayat wa qulu qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang baik. Karena dia senang ngomong yang tidak baik, maka ayat wa qulu qaulan ma'rufa itu tidak dia amalkan.
hobinya terlibat dalam praktek ribawi karena mendatangkan uang yang banyak, padahal ada ayat Allah yang melarang tentang riba. Karena punya hobi riba, ayat larangan tentang riba dia abaikan. Dia tidak amalkan ayat tentang riba itu. Karena punya hobi riba. Artinya dia menjalankan sebagian isi Al-Quran, meninggalkan sebagian isi Al-Quran yang lain. Kesudahannya apa kebahagiaan yang dia dapatkan? Oh tidak, kenistaan hidup di dunia. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang melakukan demikian artinya iman separuh, kafir separuh, itu ternyata balasan yang sangat pantas untuk orang seperti ini. Khizyun fil hayatid dunya, kehinaan hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat dia diseret, dilempar, ditarik menuju siksaan yang paling berat. Jatuhnya ini orang munafik. Orang ngaku iman, orang ngaku Islam, mengamalkan Quran sebagian, melanggar sebagian isi Al-Quran, ini jatuhnya orang munafik. Kalau orang kafir jelas, orang musyrik jelas. Orang munafik ini yang tidak jelas, dia punya banyak muka. Diperintah jujur, bohong. Diperintah adil, dolim, curang. Diperintah jangan dekati zina, malah pergaulan bebas. Ini orang-orang munafik. Maka tempatnya asyaddul azab, tempatnya siksaan yang paling berat. Maka kalau sudah ngaku iman kepada Allah, usahakan, buktikan keimanan itu dengan semangat berlomba dalam kebaikan. Lah terus bagaimana dengan sabda Nabi tadi? Kita tidak menolak sabda beliau terkait syafaat ini. Namun cara memahaminya bukan berarti terus kita ongkang-ongkang kaki, santai, malas-malasan beramal soleh. Bukan begitu cara memahaminya. Justru dengan adanya sabda Nabi ini, kita semakin tergerak hati ini. Bagaimana saya sudah ngaku beriman, tetapi tidak harus melalui neraka terlebih dahulu, tapi langsung menuju surganya Allah. Harusnya semakin memotivasi kita, karena di situ disebutkan orang yang keluar dari neraka itu hitam legam. Kenapa bisa hitam? Karena terbakar dengan panasnya api neraka sampai menjadi bara, sampai menjadi arang. Bapak Ibu pirsa arang, arang yang dibakar dengan api dunia saja bisa hitam seperti itu. Apalagi dibakar dengan api neraka 70 kali lipat panas dari api di dunia. Kira-kira arangnya hitam legamnya seperti apa? Harusnya ketika kita membaca hadis ini, kita menjadi lebih termotivasi. Bismillah, saya akan berusaha membuktikan keimananku kepada Allah dengan semangat beramal soleh sehingga langsung menuju surganya Allah. Tidak harus mampir ke neraka dulu. Tapi ya monggo kalau kemudian panjenengan membaca hadis ini, santai. Sing penting wis ngaku iman, ajur-ajur uripe, kadang taat, kadang maksiat. Toh saya tetap
mengaku la ilaha illallah, tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umpama engko paling keri dhewe diangkat ya ora apa-apa, sing penting ning surga. Apakah kita lupa satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun? Selama 1000 tahun dibakar dengan kobaran api 91.000 derajat Celcius, dengan kedalaman neraka masirah sab'ina aman, kedalaman neraka yang mana dasarnya baru tersentuh perjalanan 70 tahun. Bagi yang ingin tenang-tenang saja ya silahkan. Tapi kita tidak, kita cara memahami ini lebih memotivasi kita untuk bersemangat beramal soleh sehingga tidak harus mampir ke neraka, langsung menuju surganya Allah. Sehingga hidup itu dengan keimanan, bukan dengan ajur-ajar, bukan mengimani sebagian Al-Quran, mengkufuri sebagian yang lain. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Firman Allah tadi memang ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, itu di neraka sampai ada unta masuk lubang jarum, artinya kekal selama-lamanya. Loh kan hadis ini bertentangan. Oh tidak, wong hadis ini ada syaratnya, dia punya iman. Iman di situ bukan hanya sebatas pengakuan, tapi selain pengakuan, pembenaran dengan hati kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Maka dengan kata lain, orang yang ngaku beriman kemudian membenarkan dengan hatinya, kemudian membuktikan keimanannya dengan amal soleh, tentu tidak berada di neraka. Dia langsung masuk ke surganya Allah.